Baik, kita mulai saja ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel materi SMP kelas 9 semester 1 sesuai dengan kurikulum 2013. Kita akan membahas mengenai pembelahan sel di mana terdapat dua jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis, di mana seorang anak laki-laki pada awalnya memiliki hanya satu sel, kemudian akhirnya akan mempunyai 200 triliun sel, di mana satu sel tersebut akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi jaringan. Nah, di sini pembelahan sel sangat penting dan berguna sekali, yaitu yang pertama bertujuan untuk pertumbuhan, kemudian yang kedua untuk perbaikan sel, kemudian yang ketiga untuk reproduksi. Nah, di sini ada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya kedua sel induk anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dan bersifat diploid. Sel diploid tersebut adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan proses yang berkesinambungan, terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembelahan meiosis atau biasa disebut dengan pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Nah, di sini bisa kita lihat fase-fase pembelahan mitosis dan cara ciri setiap fase pembelahan secara mitosis. Kemudian, gambar berikut menunjukkan terjadinya fase-fase pembelahan meiosis pada tingkat meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Nah, dalam hal ini spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak pada epididymis. Di situ sudah terlihat penjelasan istilah pada spermatogenesis. Yang pertama spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa atau sperma. Faktor-faktor yang mempengaruhi spermatogenesis adalah yang pertama hormon, yang kedua suhu,
Suhu yang optimal adalah berada pada 33,5 derajat Celcius. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor penyakit. Faktor yang keempat adalah berupa obat-obatan. Kemudian berikutnya kita akan membicarakan mengenai oogenesis. Oogenesis adalah penciptaan ovum atau sel telur yang merupakan proses dari bentuk gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Nah, di sini sejak lahir sudah terbentuk ovum, mempunyai 200.000 sampai 2 juta sel ovum. Kemudian pada masa puber itu hanya tersisa 40.000 dan 4.000 yang matang. Nah, kemudian di sana terlihat ada gambar oogenesis. Nah, di situ ada tahapan penjelasan oogenesis, yaitu yang pertama berupa terbentuknya di ovarium. Di sana yang pertama terbentuk oogonium, kemudian menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder, ootit, kemudian menjadi ovum haploid atau dalam bentuk haploid N, dan 3 badan polar. Di sana terlihat ada skema oogenesis. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi oogenesis? Yang pertama adalah faktor hormonal. Hormon yang berperan adalah hormon FSH dan LH. Kemudian yang kedua, hormon GnRH. Kemudian yang ketiga, hormon estrogen. Dan yang keempat adalah hormon progesteron. Nah, sekarang apa perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis? Yang pertama dilihat dari jenis pembentukan sel. Spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma yang dialami oleh pria, sedangkan oogenesis pembentukan sel telur yang dialami oleh wanita. Berikutnya adalah lokasi terjadinya dan waktu terjadinya, kemudian fase pertumbuhannya dan siklus terjadinya. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.